Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tayyib ayuha ikhwas sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa ikut serta dalam daring atau pembelajaran daring kita, yakni materi nahwu untuk kelas 8. Baik ya, di pertemuan kali ini kita tidak menambah materi, namun sifatnya hanya pengulangan materi dari judul terakhir yang Ustadz sampaikan dari materi nahwu ya, karena di hari Kamis kemarin kita baru melaksanakan ujian praktek, dan untuk ujian mid semester kesepakatan seluruh guru adalah bahwasanya ujian mid semester tidak akan menambah pembahasan baru atau judul baru lagi, dicukupkan sampai terakhir sebelum ujian praktek. Maka di materi nahwu kita untuk anak kelas 8 pertemuan terakhir pembahasan kita adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar ya. Nah, karena ini sifatnya pengulangan, maka Ustadz tidak akan menyampaikan full seperti di pertemuan yang lalu ya. Tidak seperti di pertemuan yang lalu, cukup yang meringkas-ringkas saja ya. Nah, seperti yang udah Ustadz ajarkan di minggu lalu, bahwasanya ada kalanya khobar itu dia nggak selamanya di belakang dan mubtada tidak selamanya di depan. Ada kalanya khobar itu bisa dikedepankan dan mubtada itu bisa dibelakangkan. Nah, mubtada yang harusnya di depan diletakkan di akhir, maka sebutannya namanya adalah mubtada muakhar. Adapun khobar yang seharusnya di akhir namun diletakkan di depan namanya menjadi khobar muqaddam. Berarti judul kita adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar ya. Nah, kemarin khobar muqaddam yang sudah kita pelajari ya adalah bahwasanya khobar itu bisa dikedepankan kalau dia bisa bentuknya adalah jar dan majrur ya, jar dan majrur. Seperti contohnya antum lihat di sini, Fiddurji tabashiru alal maktabi alkitabu min daqiqin alkhubzu li zaidin sayyaratun ilallahil masiru bil madinati mahattatun. Nah, ini adalah contoh dari khobar muqaddam yang bentuknya, yang khobar muqaddamnya itu adalah terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Nah, dari Fiddurji Tobashiru sampai bil Madinah Mahattatun, ini adalah contoh dari khobar muqaddam yang dia bentuknya huruf jar dan isim majrur. Nah, adapun mubtada muakhornya seperti yang antum lihat di sini, ada kata Tobashiru alkitab alkhubzu sayyaratun. Di situ ada dua bentuk. Yang bentuk pertamanya adalah nakirah tobashir karena tidak ada alif dan lam. Kemudian ada kata alkitab yang bentuknya adalah ma'rifah karena menggunakan alif dan lam. Taib, itu bentuk pertama dari khobar muqaddam yang dia gabungan dari huruf jar dan isim majrur. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar, namun khobar muqaddamnya bentuknya adalah zorful makan, zorful makan. Contohnya di sini adalah kata huna ya, huna Ahmadu. Nah, hunanya di situ dia adalah khobar muqaddam yang bentuknya adalah zorful makan ya. Sedangkan Ahmadnya di situ menjadi mubtada muakhar yang bentuknya ma'rifah. Taib, sama juga dengan kata hunaka suqun ya, hunaka suqun ya. Di sana ada sebuah pasar. Taib, hunaka itu juga adalah zorful makan ya. Dia bentuknya adalah khobar muqaddam. Suqun adalah mubtada muakhar yang bentuknya nakirah ya. Suqun nggak ada alif lamnya, dia nakirah
Namun Ahmad nggak ada alif lam, dia ma'rifah. Kenapa? Karena semua nama orang adalah ma'rifat. Dengar ya, semua nama orang adalah ma'rifat, walaupun nggak ada alif lamnya. Ya, jadi jangan nanti antum bingung, Ustadz Ahmad kok disebut ma'rifah padahal nggak ada alif lamnya. Nah, antum harus tahu nama orang adalah ma'rifat. Udah, nama orang ma'rifat. Taib. Nah, kemudian antum lihat di situ ada tahtal ma'idati qittun. Tahtal ma'idati qittun. Antum lihat di situ. Nah, di situ ada gabungan kata tahta dan al-ma'idah. Tahta, al-ma'idah, qittun itu agak sedikit berbeda ketika kita jabarkan nanti dari segi i'rabnya. Ya, dari segi i'rabnya dia berbeda. Nah, tahta itu kalau antum ingat di pelajaran yang lalu ya, tahta dia adalah zorful makan. Kemudian al-ma'idah dia adalah mudhafun ilaih. Kalau al-ma'idah itu mudhafun ilaih, maka harus ada mudhafnya. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah kata tahta, ya. Kemudian qittun menjadi khabar atau menjadi mubtada muakhar. Ya, seperti contohnya di sini, antum lihat di sini ya, ini skemanya. Fid-durji tobashir, ini tadi yang pertama. Ya, fi harfu jar, ad-durji isim majrur. Gabungan dari fid-durji itu adalah khabar muqaddam. Kemudian tobashir dia menjadi mubtada muakhar. Nah, ya. Kemudian huna, ini yang tadi ya, zorful makan, kemudian dia khabar muqaddam, dan Ahmad itu menjadi mubtada muakhar, ya. Nah, lihat amamal madrasati syari'. Amama itu zorful makan, namun dia juga mudhaf. Kenapa dia mudhaf? Karena setelahnya ada kata yang dia berbaris bawah. Ya, ini kata yang dia posisinya jadi mudhafun ilaih. Maka amama dia zorful makan, dia juga mudhaf. Al madrasah adalah mudhafun ilaih. Gabungan dari amamal madrasati adalah khabar muqaddam, sedangkan kata syari' adalah mubtada muakhar. Ya, itu ringkas, sedikit ringkasan dari judul khabar muqaddam mubtada muakhar. Taib, kita masuk yang selanjutnya. Ini juga ringkas saja seperti yang tadi ya. Khabar muqaddam bi inda wa ma'a. Ini sebenarnya enggak apa ya? Enggak terlalu sulit juga ya, dan maka Ustaz menyampaikannya juga enggak perlu panjang-panjang. Antum lihat di sini khabar muqaddam yang dia menggunakan inda ya dan kata ma'a. Antum lihat di sini inda tilmizin hadiqah ma'a zaidin qalan suwah. Di sini indanya ya. Indah di sini artinya punya. Jadi antum jangan bingung-bingung kalau nanti ada kalimat seperti ini. Misalnya indi kolamun, itu juga sebenarnya saya punya pulpen. Ya. Indi kolamun itu juga sebenarnya bentuknya udah mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, maka antum lihat di sini. Inda tilmizin haqibatun ma'a zaidin qalan suwa. Itu artinya apa? Seorang murid mempunyai sebuah tas. Zaid memiliki sebuah peci, kolon suah peci ya. Nah, jadi sebenarnya artinya sama, ya, ini punya atau memiliki. Dari segi i'rabnya juga sama ya. Inda itu dia nanti mudhaf. Ya, kemudian tilmid dia menjadi mudhaf ilaih. Nah, haqibah itu dia menjadi mubtada muakhar, sedangkan gabungan dari inda tilmizin yang dia mudhaf dan mudhaf ilaih menjadi khabar muqaddamnya. Sama juga halnya dengan ma'a zaidin ya, ma'a zaidin. Nah, antum lihat di sini kan. Nah, inda cuma dia disebutkan di sini dengan zorfu makan juga. Dia inda itu zorfu makan juga. Namun kalau dari segi i'rabnya dia menjadi mudhaf dan kata setelahnya menjadi mudhaf ilaih. Dan dia menjadi khabar muqaddam ya. Kemudian hakibahnya menjadi mubtada muakhar. Nah, kemudian yang ma'a juga sama ya. Ma'a itu mudhaf, kemudian zaid mudhaf ilaih, dia menjadi khabar muqaddam, sedangkan qalan suwahnya dia menjadi mubtada muakhar. Nah, untuk lebih bisa antum pahami, silakan antum lihat ringkasannya di sini ya. Antum melihat ringkasannya di sini ada beberapa. Kemudian latihannya juga kemarin udah Ustaz jelaskan ya. Maka
Silahkan nanti antum kalau memang belum paham, dengarkan kembali penjelasan yang lebih lengkapnya untuk materi ini di pertemuan yang lalu atau di rekaman pertemuan yang lalu ya. Kalau saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.